نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sembari kita memulai dengan doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan namamu dan kekuatanmu kami memulai pagi ini untuk hidup. Dan dengan namamu pula kami akan melanjutkan hidup sampai di waktu sore. Dan kepadamu lah kami akan kembali. Begitulah sidang jamaah yang berbahagia, doa kita menyambut pagi. Ketika sore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kami sudah sampai di waktu sore dengan izin Allah. Dengan izin Allah juga kami hidup dan kami mati. Dan kepada Allah tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap langkah yang kita langkah, setiap jantung dan gerak hati kita, di situ ada doa. Maka Islam ini kekuatannya itu dengan doa. Sehingga Rasulullah mengumpamakan doa itu sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu doa bahagian dari kehidupan kita. Maka kita tidak pernah bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi ini adalah judulnya Temuan Saintis dalam Ibadah Puasa. Nah, di antara sekian banyak tokoh yang meneliti tentang puasa ini, ya, semuanya itu adalah kalangan kafirin. Kalau kita biasa mendengar ada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, ya, dan Ibnu yang lain. Tapi sekarang kita perlu juga melihat sebagai wawasan kita adalah dari Ibnul Kafirin. Dia anak orang kafir itu, ya. Ternyata sidang jamaah berbahagia. Dulu orang menulis, termasuk ketika saya pengalaman belajar di negeri barat. Itu buku yang disuguhkan yang pertama sekali itu adalah hujatan-hujatan dan tuduhan-tuduhan orang non-Muslim terhadap Islam yang cenderung menjelek-jelekkan Islam. Dan mereka tulis buku, dan buku itu diajarkan oleh mereka sejak anak-anak sekolah SD sampai perguruan tinggi, sehingga menyebabkan orang-orang non-Muslim itu menjadi benci kepada Islam. Melihat orang Islam saja sudah benci. Dan mereka tidak tahu apa ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi yang menarik adalah ketika negeri-negeri barat itu membuka program-program studi yang mengkaji tentang Islam, maka dibukalah Fakultas Islamic Studies di McGill University di Montreal, Kanada. Kemudian dibukalah Islamic Studies di Leiden University di Belanda. Dibuka pula di Jerman, di Prancis, di Inggris, ya, dan beberapa negara yang lainnya, dan terakhir sekarang di Australia, di Deakin University. Dibuka. Mereka penasaran mengkaji betul tidak apa yang ditulis oleh para orientalis lama terhadap Islam itu. Setelah mereka kaji, ternyata sebahagian besar mereka itu pindah agama.
mereka masuk Islam. Dan ini bisa dikaji, bisa dilacak. Kalau sekarang mudah sekali. Dan umumnya yang masuk Islam itu sekurang-kurangnya mereka sudah berpendidikan master. Umumnya doktor. Sebagian besar itu adalah profesor yang masuk Islam. Itu maknanya apa? Bahwa Islam ini adalah akan jaya dengan orang-orang yang pintar dan pandai. Dan itulah yang menyuarakan Islam di panggung dunia. Dan mereka Islam benar-benar paham tentang ajarannya sehingga mereka masuk Islam. Jadilah Muslim yang terbagus, yang terbaik. Dan inilah yang disebut dalam ayat Al-Quran itu menjadi ummatan wasatan. Litakuna linnasi syuhada. Jadilah kamu sebagai ummatan wasatan yang tampil di tengah-tengah masyarakat sebagai umat pemersatu. Yang tampil sebagai profil Muslim yang unggul, yang menjadi saksi bagi kehidupan manusia yang banyak itu. Itulah harapan. Sehingga Rasulullah katakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Nah, Islam itu unggul. Dan tidak ada yang bisa mengunggulinya. Kemudian, dalam surah Al-Fath, Allah juga menyebutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allah telah mengutus rasulnya ya, untuk apa? Untuk menerangkan kepada umat manusia dan menyampaikan agama yang bisa mengungguli seluruh agama yang pernah ada di dunia ini. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Untuk mengunggulkan semua agama seluruh yang ada di dunia ini. Wa kafa billahi syahida. Dan Allah akan menjadi saksi. Artinya apa? Islam itu akan menjadi sebuah pilihan bagi umat manusia. Maka tidak sedikit umat manusia saat ini kalau kita baca hampir setiap hari. Orang-orang yang mengkaji Islam yang kemudian memahami Islam dan masuk Islam. Bahkan ada yang terakhir, itu seorang doktor bidang ahli matematika dari Kanada. Dia ahli penginjil, misionaris lagi. Tiap hari dia baca Al-Quran, itu apa dia baca? Bukan untuk mendapatkan hidayah. Tapi untuk mencari celah-celah di mana kelemahan Al-Quran itu untuk dia tantang. Dia sebarkan kepada dunia. Itu niatnya. Dan dia mengaku begitu. Karena dia ingin menegakkan ajaran Injil di dunia ini. Setiap kali dia terus baca, dia bilang, tidak ada kelemahan yang saya temukan dalam kitab ini. Selain kesempurnaan dan menguatkan teori-teori yang sudah saya pelajari dalam bidang sains, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ternyata menguatkan itu. Lalu dia mengatakan, beruntunglah umat Islam yang sudah duluan meyakini, mengimani kitab ini yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Dia bilang, saya sudah terlambat mengetahuinya. Maka saya menyatakan, saya beriman kepada kitab ini, beriman kepada yang menurunkan kitab ini, dan beriman kepada yang menyampaikan kitab ini. Pada Allah, kepada Rasul. Akhirnya dia menyatakan, masuk Islam, meninggalkan semua yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maka perlu kita teliti kembali, camkan kembali untuk kesempurnaan kita. Saya memang berbahagia kalau orang mengatakan bahwa Islam itu bagus, Islam itu hebat, Islam itu benar sebagainya, kalau yang mengatakan itu orang Islam, itu biasa saja. Tapi kalau ada orang non-Muslim yang mengatakan bahwa Islam itu hebat, ajarannya bagus, sesuai dengan perkembangan zaman, up to date, ya, kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tidak terjadi paradoks. Kalau itu yang mengatakan orang non-Muslim, orang kafir, itu luar biasa. Luar biasa. Maka salah satunya ingin saya sampaikan pada subuh yang singkat ini, sidang yang maha berbahagia. Di antara sekian banyak tokoh, itu ya, ada seorang pakar dokter ahli dari Amerika. Dia bernama Alan Cott. Medical doctor. Dokter spesialis bidang penyakitnya.
dia sampai-sampai mengamati perilaku umat Islam, umat Muslim, komunitas Muslim yang ada di Amerika. Mengapa mereka menahan lapar, menahan haus, tapi tidak merasa lemas? Mereka kerja jalan terus. Tidak ada masalah. Dan mereka sehat saja. Tidak ada yang meninggal dunia gara-gara berpuasa, itu tidak ada. Maka di dunia ada dua penyebab orang meninggal dunia. Yang pertama, karena kelaparan. Yang berkepanjangan. Yang kedua, karena kekenyangan. Itu faktornya. Kekenyangan menyebabkan penyakit. Kelaparan juga menyebabkan penyakit. Tapi berpuasa, betul lapar, betul haus. Tapi itu mendatangkan kesehatan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Maka wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Allah mengatakan begitu. In kuntum ta'lamun, jika kamu punya ilmu dan mengetahui tentang itu. Pelajari. Mengapa seperti itu? Kemudian Rasulullah katakan, walaupun sebahagian ini menganggap hadis lemah, tetapi dia sinkron dengan ayat. Ya, sumu tasihu. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Inilah yang ingin dibuktikan oleh Ellen Cott yang meneliti tentang puasa ini. Yang sebenarnya dia bukan orang Islam. Tapi penasaran, betul enggak yang dikatakan oleh Rasulullah begitu? Betul enggak yang dikatakan Allah begitu? Lalu dia menemukan ada 10 poin penting Ellen Cott tentang puasa ini. Kehebatan dan keunggulan puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Sampai-sampai dia kepada pasiennya suruh berpuasa. Seperti puasa umat Islam, bukan seperti puasa orang lain. Yang pertama dia menemukan bahwa ternyata puasa ini dia bilang to feel better physically and mentally. Berpuasa itu adalah dapat membuat fisik dan mental manusia ini lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak berpuasa. Disinilah nampak bahwa salah satu rahasia Allah menyuruh kita berpuasa supaya kita jadi sehat baik secara fisik, jasmani maupun secara psikis, rohani. Seimbang. Di situ ada tawazun. Tawazunul hayah, keseimbangan hidup. Yang kedua, sila yang maha berbahagia. Dia katakan bahwa orang berpuasa itu to look and feel younger. Orang yang berpuasa itu selalu tampak awet muda. Dan ini yang didambakan oleh banyak orang. Dan kita bahkan prihatin kalau ada orang lebih tua dari usianya. Prihatin kita, ada apa? Maka Allah suruh berpuasa. Mengapa? Dia sudah buktikan cara medis. Ternyata dengan berpuasa itu sel-sel yang telah mati dia terjadi peremajaan, pembaharuan. Darah semakin lancar. Ya, kadar kolesterol semakin terkendali. Ya, bagus. Sehingga orang menjadi tampak lebih muda dari usianya. Bukan tampak lebih tua, bukan. Karena yang membuat kita tua ini karena banyak lemak yang terkandung dalam tubuh kita. Maka puasa itu mengikiskan itu semua. Sehingga yang ketiga dikatakan, to clean out the body. Puasa itu adalah pembersihan total organ-organ tubuh kita. Selama 11 bulan kita makan terus. Terlambat makan saja orang sudah ngamuk. Apalagi tidak makan. Itu ya. Makanya, setahun sekali, stop, jangan makan dulu. Bersihkan tubuhmu itu. Dari daki-daki makanan yang bisa menimbulkan penyakit. Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa sumber penyakit pada manusia itu ada di perutnya. Syahwatul batni, kata beliau. Syahwat perut, kepingin makan ini, kepingin makan itu, sehingga sekarang sudah muncul warung-warung, restoran-restoran di tempat kita. Kalau di kota-kota besar dulu banyak. Ya, kita cukup bayar sekali. Ada yang 75.000, ada yang 100.000, ada 150.000. Masuk ke dalam ruang itu, semua jenis makanan, apa saja disediakan. Dari makanan ringan sampai makanan berat. Bayar satu kali, mondar-mandir di situ, makan sepuasnya. Sebelum keluar dari situ, boleh makan apa saja. Jadi orang atau manusia ini kayak ayam potong saja itu. Kerjanya makan, mondar-mandir, mondar-mandir. Ya, keluar dari situ, udah diangkut ambulan ke rumah sakit, opname. Coba. Itu penyakit. Ya, tulis besar-besar lagi, all you can eat. Anda boleh makan semua. Tapi Islam tidak begitu. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, silakan. Minum, silakan. Tapi jangan berlebihan.
Karena Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan itu. Dalam soal makan, dalam soal minum. Ini diatur. Maka puasa mendidik. Apa yang dikatakan oleh Ellen Card ini? Ya, to clean out the body. Puasa itu membersihkan secara total tubuh manusia. Yang keempat, to lower blood pressure and cholesterol level. Puasa itu dapat ya mengendalikan dan menormalkan orang-orang yang mengalami tekanan darah. Bisa rendah, bisa tinggi. Tapi puasa bisa menormalkan. Dan menormalkan kadar kolesterol. Makanya sebenarnya secara Islam, tidak perlu dicek kolesterol itu. Kalau kita berpuasa secara rutin, bagus, aman. Tak bersoalan. Hari ini makan apa yang kita senangi, asal jangan berlebihan. Besok puasa, selesai. Itu obatnya. Itu aman. Makanya tidak perlu khawatir. Makan daging kambing, daging sapi, daging biri-biri, daging kerbau, dan sebagainya. Makan sate rusa, silakan. Tidak ada masalah, tidak dilarang, itu halal kok. Orang-orang Arab itu sejak kecil sudah makan daging sampai besar. Tidak ada persoalan. Yang persoalan ketika makan berlebihan itu jadi masalah. Kemudian tanpa diimbangi dengan puasa. Ini yang penting. Makanya dia sudah meneliti bagaimana struktur dan anatomi tubuh manusia itu. Sehingga puasa itu sangat cocok. Yaitu bahagian dari fitrah yang diciptakan oleh Allah bahwa kita wajib berpuasa. Coba kalau tidak diwajibkan, saya kira sedikit sekali yang mau. Untung Allah mewajibkan kita berpuasa 1 bulan. Tidak ada undang-undang itu. Yang kelima, Ellen Cott katakan, to get more out of sex. Puasa itu dapat mengendalikan nafsu syahwat, bahasa kita. Maknanya apa? Bukan membunuh nafsu syahwat. Tapi mengontrol, mengendalikan, kemudian persiapan yang lebih mantap dan lebih hebat. Seperti kita cas baterai. Siang kita cas sampai full. Malam dia hidup, nggak mati-mati. Itu apa artinya? Tidak boleh khawatir kita. Karena Islam tidak ingin membunuh nafsu syahwat manusia. Tapi Islam mengatur dan mengendalikan. Sehingga terjadi kesedasian dan keharmonisan. Tidak meluap-luap. Makanya untuk sementara di siang Ramadan, kita disuruh jaga jarak saja. Ya, suami suruh jaga jarak dari istri, istri suruh jaga jarak dari suami. Supaya tidak terjadi pelanggaran. Karena baterainya sedang dicas. Jangan kesetrum, cepat. Kalau malam silakan. Makanya dulu siang malam orang berpuasa, namanya puasa wisal. Sahabat-sahabat nggak resah, nggak bisa kalau begini. Kita cas baterai di siang hari, malam hari kemana ini lampunya. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat. Boleh nanti dilihat asbabun nuzul. Kita lihat. Luar biasa. Allah punya perhatian kepada hambanya. Bahwa hambanya itu butuh penyaluran syahwatnya. Maka diturunkan ayat 187 surah Al-Baqarah rentetan dari ibadah puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan untukmu istri-istrimu untuk kamu gauli. Kapan? Di malam kamu berpuasa, pada malamnya, bukan di siang. Kenapa? Istrimu itu pakaian bagimu. Kamu pakaian bagi istrimu. Suami pakaian bagi istri. Maknanya apa? Ini diberi kebebasan oleh Allah di waktu malam. Silakan. Sehingga sahabat-sahabat tersenyum. Allah sudah menyambut keinginannya. Berat. Sebab itu sidang jamaah berbahagia. Kalau kita pikir orang berpuasa kan tidak ada arah ke situ. Tapi tidak, justru melonjak. Kenapa? Karena Allah sudah memperbaiki. Allah memperbaiki ya kerja alat-alat tubuh kita ini supaya normal. Bagus, hormon-hormon sudah bagus. Sehingga menjadi kuat. Buktinya itu. Mengapa ada ayat itu? Sampai Allah katakan, lanjutan ayat itu apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifina fil masajid. Kan hebat. Jangan kamu gauli istrimu di saat kamu sedang itikaf dalam masjid. Kita berpikir lagi, orang bertanya, ada diskusi, kok ada ayat mengatakan bahwa kita jangan menggauli istri ketika sedang itikaf. Memang ada orang sedang itikaf berhubungan dengan istrinya. Ada. Lihat aja waktu tsunami di bawah kemah itu. Mengapa bergoyang itu kemah?
Nggak tahan kalau sudah dekat dengan istri, tidak peduli itu masjid atau bukan masjid, sama saja. Makanya disuruh, apalagi ini sudah dicas full siangnya, malamnya bagaimana? Kenapa? Karena dulu masjid tidak seperti ini. Masjid terbuka. Orang-orang kalau beriktikaf dibuat kemah. Di dalam kemah itu mereka beriktikaf. Kemudian Rasulullah melarang. Kenapa? Dikhawatirkan itu terjadi itu penyimpangan. Berpasang-pasangan, bawa istri, bawa suami. Di situ. Alasannya biar lebih khusyuk. Apa yang khusyuk? Makanya Allah larang, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli istrimu di saat kamu sedang i'tikaf dalam masjid. Jangan. Ini sedang jamaah berbahagia, maka dikatakan oleh Ellen Cott ini bahwa puasa itu bisa mengendalikan itu. Yang keenam, to let the body health itself. Puasa itu dapat membuat tubuh sehat dengan sendirinya. Tidak perlu ke dokter istilahnya. Tidak perlu minum obat lah. Tidak perlu minum vitamin ini, vitamin itu, macam-macam lah. Karena ternyata obat-obat kimia itu jadi penyakit. Orang yang minum obat untuk menyembuhkan jantung, ya, untuk menyembuhkan sakit fisik yang lain, tapi larinya ke ginjal. Ginjal yang rusak. Begitu rusak ginjal, harus cuci darah. Begitu cuci darah, itu tinggal menunggu lonceng kematian. Sudah tipis harapan. Rusak. Maka ginjal yang jarang diperkirakan oleh kita, ternyata dia fungsinya 24 jam terus menyaring sari makanan itu. Menyaring terus. Maka kita bersyukur kepada Allah disuruh berpuasa. Supaya ginjal ini ada agak lega sedikit lah, istirahat. Suruh minum air putih. Ini penting. Ya. Dan Allah sudah mendidik kita. Kita tinggal mengikuti saja. Yang ketujuh, to relieve tension. Ya. Puasa itu dapat membuat ketegangan itu menjadi lega. Enggak tegang lagi. Ada orang stres, cemas, khawatir ini, khawatir itu. Tapi dengan berpuasa, yakin sekali tawakal kepada Allah bahwa dengan berpuasa dia tidak akan sakit. Dengan berpuasa dia tidak akan mati gara-gara puasa. Makanya berpuasa ini tidak diwajibkan bagi orang sakit. Tunggu sembuh dulu baru berpuasa, insya-Allah itu akan sehat terus. Tidak diwajibkan bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh yang banyak kesulitan. Ya, dia boleh berpuasa di waktu yang lain. Tidak diwajibkan kepada orang-orang atau ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang menyusui anak. Dia ada kali yang lain nanti dan bahkan boleh membayar fidyah. Ini maknanya apa? Memang Allah menjaga manusia ini. Tidak berat. Sehingga Allah katakan, وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan kamu berat dalam melaksanakan agama ini. Ini kemurahan Allah yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Yang kedelapan, sidang imam berbahagia, to sharpen the sense. To sharp. Sharp ini artinya mempertajam sensitivitas. Perasaan kita. Bagaimana rasa kita ketika mendengar azan? Bergetar enggak? Kita penuhi enggak suara azan itu? Ini namanya sensitivitas, iman, sensitif. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, berpengaruh enggak dengan wajilat qulubuhum enggak? Bergetar enggak hati kita? Terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Takut kita kepada azab Allah di hari akhirat. Takut kita melakukan dosa-dosa. Takut enggak? Kalau takut, itu berarti puasa kita sudah bagus. Sudah bisa menghilangkan kedengan-kedengan dan sensitivitas kita juga sudah semakin tajam. Bagus. Yang kesembilan, to gain control of oneself. Berpuasa dia katakan, itu dapat mengendalikan seseorang terhadap dirinya sendiri. Di dunia ini ada sebuah slogan dia katakan bahwa lebih mudah mengendalikan orang lain daripada mengendalikan diri sendiri. Allah mendidik kita dengan berpuasa supaya kita mampu mengendalikan diri sendiri. Lebih mudah kita memimpin orang lain daripada memimpin diri sendiri. Lebih mudah kita mendidik anak orang lain daripada mendidik anak sendiri. Sudah memang begitu. Allah menjadikan ibadah Ramadan ini untuk apa? Untuk mendidik kita sendiri. Sanggup tidak mengontrol diri kita? Ternyata sulit. Bahkan orang-orang yang berpuasa sudah puluhan tahun, nggak mampu. Makanya yang korupsi sekarang siapa? Bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang tidak sekolah. Orang-orang yang sekolah, orang-orang yang sudah puluhan tahun berpuasa, tapi tidak sanggup mengendalikan diri untuk mengambil uang orang. Makanya, rentetan ayat tentang puasa ini di ayat 188, itu Allah tegaskan itu.
Kalau puasanya sudah bagus, sudah berjalan dengan baik, maka Allah katakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ini yang jarang dibahas. Orang yang berpuasa itu apa? Pengaruhnya terhadap perilaku. Jangan kamu makan harta di antara sesamamu itu dengan cara yang batil. Bahkan ada yang menggugat harta itu ke pengadilan supaya dia memenangkan di pengadilan, kemudian harta itu dapat dia raih dengan berbuat dosa bil itsmi wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu. Jadi bukan in kuntum ta'lamun disebut di situ jika kamu mudah. Padahal semua yang melakukan itu tahu bahwa itu haram, bahwa itu dilarang, tapi dia lakukan. Berarti puasanya belum beres. Belum beres puasanya itu. Dipertanyakan. Ya, belum mampu mengontrol dan menjaga diri sendiri. Karena puasa itu al-imsak, mengendalikan diri. Yang terakhir sudah yang maha berbahagia. Yang ke-10. To slow the aging process. To slow the aging process. Berpuasa itu dapat memperlambat usia tua. Maknanya apa? Orang-orang yang berpuasa itu selalu tampak awet muda, kemudian ya anatomi tubuhnya semakin bagus, metabolisme tubuh juga semakin serasi dan harmonis, maka orang itu akan selalu bersemangat, semangat muda. Ada orang yang sudah 3 zaman hidup sejak zaman Belanda, ya, kemudian zaman prakemerdekaan sampai zaman merdeka. Sekarang sudah hampir 100 tahun umurnya, masih bisa dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Yang rumahnya itu kurang lebih ada 500 meter. Hampir setengah kilometer. Terus saja. Pikirannya masih sehat, matanya masih terang. Kalau membaca Al-Quran tidak perlu pakai kacamata. Telinganya masih bagus. Ditanya apa rahasianya? Dia berpuasa. Puasa yang dijalankan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi Senin, Kamis, dan puasa ya Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan 13, 14, dan 15. Ini yang dilakukan. Sehat, biasa saja. Dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda dari dia, bahkan masih puluhan, belasan tahun. Sudah duduk di atas kursi roda. Itu apa maknanya? Bahwa keberkatan yang diberikan oleh Allah bagi yang mau menjalankan syariatnya. Dan bagi yang mau menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Sila jamaah berbahagia. Inilah antara lain sebagai renungan kita pada pagi ini. Ya, semoga kita semakin termotivasi untuk melaksanakan amal-amal yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara kita menegakkan syariah dan mendekatkan diri kita kepada Allah sekaligus membersihkan diri kita dari segala dosa. Sekian dulu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.